Iya, kembali lagi Bapak-bapak, sahabat Super Disciples bersama kami-kami ini, para ayah dan para bapak-bapak. Dan malam hari ini saya tidak sendiri seperti biasa, ditemani Bapak Hardi dari Karawaci, seorang dosen yang luar biasa, kemudian juga Bapak Elias dari Bandung, seorang pengusaha yang luar biasa juga. Malam hari ini ngopi, yaitu ngobrol persoalan iman. Kita kembali lagi, yuk bahas topik yang menarik, yang patut kita sama-sama perhatikan sebagai seorang ayah, seorang bapak. Pertanyaannya apa malam hari ini? Nah, satu pertanyaan yang sangat penting banget. Bener nggak sih kalau kantong bapak kuat, otomatis keluarga juga kuat? Nah, gini kan, karena ada yang bilang bahwa we need money for everything, ya kan, kita butuh uang buat segalanya. Tapi apakah segalanya itu berarti harus kita harus sacrifice yang lain gitu kan? Belum tentu semuanya adalah baik. Oke, malam hari ini kita langsung saja sambut Bapak Hardi. Apa kabarnya, Pak? Shalom Pak Miki, terima kasih, puji Tuhan, sehat. Pak. Ya, puji Tuhan. Gimana Pak Elias? Bagaimana di Bandung? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini tentu saja dengan bapak-bapak yang luar biasa ini, kita mau tanya dulu nih dari Bapak Hardi. Bagaimana Pak? Menurut Bapak, apakah dengan memiliki uang, otomatis keluarga kita juga menjadi kuat, Pak? Baik, terima kasih Pak Miki. Memang istilah ini, uang itu sepertinya yang utama ya. Apalagi kalau seorang ayah ini atau para ayah juga harus menjadi tulang punggung atau pencari nafkah ya. Udah kepala rumah tangga, pencari nafkah di tengah kondisi yang sungguh sangat sulit juga mungkin saat ini juga. Tentu para ayah pemirsa juga termasuk juga kita semua yang hadir di sini ya, bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita. Memang dengan uang kita bisa beli segala-galanya sih. Maksudnya dengan uang banyak maksudnya ya. Kalaupun uangnya sedikit kita menyesuaikan. Sepertinya memang benar istilah ini. Dengan kantong yang kuat gitu ya. Kantong yang kuat gitu ya. Kita boleh dikatakan keluarga juga kuat gitu. Seolah-olah ini benar loh. Saya katakan seolah-olah ini benar gitu. Ya, karena kayak tadi ya, keperluan untuk anak sekolah, untuk berliburan, barangkali membeli barang segala rupa, pasti kan butuh uang ya. Entah itu uang yang kita memang punya, kita tabung, ataupun jangan-jangan banyak juga yang demi gengsi gitu ya, mereka minjam. Ya, mereka juga barangkali pinjol istilahnya saat ini ya, pinjaman online begitu ya. Jadi seolah-olah kuat begitu, tapi kelihatannya ya, fenomenanya itu kuat. Jadi kelihatannya memang benar, tetapi ya tentu saja, tentu tidak begitu ya. Yaitu mungkin kalau saya dari perspektif seorang dosen ya, ini juga ada satu pernyataan dari seorang menteri. Ini baru-baru saja nih Pak Miki, ini baru-baru saja nih seorang menteri ya, walaupun bukan menteri keuangan yang saya maksud ini. Dikatakan guru gitu ya, guru itu pekerjaan yang mulia. Kalau memang mau cari uang, ya berdagang saja. Jadi mungkin Pak Elias cocok tuh katanya begitu ya. Jadi kalau kalau mau jadi kaya raya, ya jadi pengusaha aja, nggak usah jadi guru. Wah, itu jelas pernyataan yang dikecam sebenarnya. Memang kontras juga, seorang guru ataupun dosen juga penghasilannya pas-pasan gitu ya. Apalagi dosen katanya dulu waktu saya jadi dosen tuh ada istilah begini, dosen kerjaan sedos gaji sesen katanya begitu. Ya, tapi itu realita yang terjadi ya. Jadi memang istilah ini fenomenanya sangat kuat. Kalau kantong kuat, keluarga kuat, kayaknya banyak yang membenarkan, padahal tidak juga begitu Pak Biki. Ya, oke. Sebelum ke Pak Elias, kita seruput kopinya dulu dong, biar lebih Ya, mantap lagi. tuh, mari. Ya, kopi saya nggak ada iklannya. Malam hari ini, ya seringkali saya juga mungkin share sedikit juga ya. Kalau saya teringat, waktu masih kecil, saya maupun teman-teman saya, selalu kita dengar ya, cerita bahwa, oh ya, nanti kalau kamu besar jadi apa? Kita selalu dikasih tahu orang tua bahwa bukan mungkin
nggak secara pribadi, tapi saya selalu dengar cerita-cerita ini bahwa kalau kamu nanti sekolah, kamu harus jadi orang pinter supaya apa? Kamu punya pekerjaan bagus. Kalau kamu punya pekerjaan bagus, buat apa? Buat nanti bisa beliin papa mama hadiah, mungkin rumah, mungkin apa mobil, mungkin sesuatu yang lain gitu ya, barang-barang materi. Nah, kembali lagi kan, itu kan secara nggak langsung itu tertanam di dalam hidup kita, dalam otak kita, dalam hati kita, bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Saya setuju tentu aja ya, pasti. Siapa yang nggak mau memberkati orang tuanya? Siapa yang nggak mau memberikan kembali apa yang orang tua berikan? Pasti sebagai papa mama, seorang ayah juga, kita juga senang dikasih hadiah. Ya. Tapi kan tentu saja bahwa materi itu bukan satu-satunya ukuran bahwa anak itu mengasihi kita, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mengajar anak kita? Menurut Pak Elias, apakah ada contoh supaya waktu kita mendidik anak kita tidak mendidik hanya materi-materi aja, ukuran bahwa keberhasilan atau kuatnya kantong kita itu bukan menjadi satu-satunya ukuran, Pak. Bagaimana menurut Pak Elias? Ya, terima kasih Pak Miki. Saya kira kita ini sebagai ayah memang punya tanggung jawab ya untuk keluarga kita, dan itu memang sesuai firman Tuhan bahwa laki-laki itu akan berjerih lelah gitu untuk mencukupi ya kebutuhan keluarga. Tetapi pengertian yang keliru adalah ketika kekuatan itu terletak pada uang ya. Jadi Mazmur 127 ayat 1 itu kan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya gitu. Jadi Betul. ketika kita membangun rumah tangga, kita fokus kepada materi, keuangan, maka itu akan menjadi kesia-siaan, karena Amsal 22 ayat 4 itu, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, jadi sebenarnya penting sekali ya bahwa kita membangun kepada anak-anak itu, memang kita perlu uang, tetapi itu bukan tujuan gitu. Jadi ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris itu, what money cannot buy gitu ya. Mungkin kita bisa beli matras gitu ya, kasur yang bagus kayak Serta, King Coil gitu yang puluhan juta misalnya ya. Tetapi kita tidak bisa membeli tidur nyenyak gitu. Nah, jadi ketika kita tidur nyenyak itu, yaitu Tuhan ajarkan untuk berserah kepadanya gitu ya. Jadi ketika kita ingin membeli kebahagiaan, beli tiket nonton, semua itu kan hanya artifisial gitu. Setelah pulang muncul lagi masalah. Nah, jadi yang penting saya rasa kepada anak-anak ini, kita ajarkan ya gitu, bahwa berkat yang paling utama itu adalah berkat Tuhan gitu. Salah satu bentuknya adalah uang gitu ya. Jadi contoh ketika satu masa ya anak-anak kami masih kecil ya, mereka kan setiap hari minum susu ya. Nah pada saat itu kalau beli susu ultra mungkin cukup mahal, jadi kami langganan susu murni ya. Nah, saya bilang sama anak-anak, oh ini susu raja anakku. Oh dulu presiden kita itu orang Kumusuk minumnya ini susu sapi gitu ya, nggak ada olahan, semuanya orisinil, ini bapak sendiri yang memasakkannya untuk kamu gitu. Dan mereka wah minum dengan senang hati ya. Jadi sekali waktu saya datang ke restoran gitu ya, mungkin waktu itu Chinese food di Bandung, sepiring mie itu kalau di restoran yang enak itu 80 ribuan ya. Jadi saya belilah bahan-bahan mentah ya, beli, dan saya bilang oh ini mie raja ya, jadi kami makan ulang tahun gitu, saya yang masak ya dengan bahan yang mungkin lebih besar, tapi rasanya enak. Dan saya bilang ini bapak sendiri yang turun tangan. Waktu itu saya kerja di hotel ya, saya bilang ini saya GM loh, masak sendiri untuk anak-anak. Dan mereka semua senang. Jadi menurut saya ya, uang itu kita perlukan, tetapi belum tentu dengan uang yang banyak bisa membahagiakan keluarga kita gitu. Tetapi kalau kita misalnya punya dasar yang tadi ya, bahwa berkat Tuhan itu yang terutama. Nah, saya ingat ya ketika Yakub itu memberkati anak-anaknya sebelum dia meninggal itu ya, dia panggilkan satu-satu anak-anaknya, Ruben, Lewi, Yehuda gitu, dan mereka sebut
Yakub itu menyebut nama anak-anaknya ya, Lewi kamu akan menjadi begini, Yehuda kamu akan menjadi begini. Tidak ada sertifikat gitu, tidak ada penyerahan uang gitu ya. Yang ada hanya ucapan saja. Dan itu ternyata diaminkan oleh anak-anaknya, dan itulah yang terjadi. Jadi saya rasa kepada anak-anak kita ini, mungkin kalau kita biasa pagi memberi uang jajan ya, mungkin kita ganti gitu. Kita doa, mereka berlutut, dan itu yang kami lakukan, tumpang tangan, dan saya sebut namanya Henoh, kamu akan menjadi berkat di sekolah, Obed juga, Lea gitu, dan kamu menjadi berkat di sekolah, di kota Bandung, di Indonesia, bahkan nanti seluruh dunia. Dan kita nggak tahu ya, keterlibatan Tuhan yang maha besar, maha agung itu, akan merasuki gitu, tubuh, jiwa, dan roh anak-anak ini, sehingga mereka mendapatkan berkat itu mungkin tidak dalam bentuk uang, uang mungkin cuma 10.000 yang kita kasih ya, tapi berkat Tuhan itu nggak ternilai harganya. Nah, jadi saya rasa seperti tadi tema kita itu, ya marilah kita bangun bahwa kekuatan itu bukan di kantong yang kuat, tetapi di berkat Tuhan. Sehingga anak-anak kita itu yakin bahwa uang yang sedikit di mereka itu pun tidak masalah, asal ada berkat yang mereka terima dari Tuhan. Makasih Pak Miki, mungkin itu tanggapan Iya, saya. iya luar biasa Pak. Nah, saya mau tanya ke Pak Hardi. Menurut Pak Hardi, kelebihan dan kekurangannya apa sih kalau kita fokusnya hanya di materi atau finansial, Pak? Baik, terima kasih Pak Miki. Tadi juga Pak Elia sudah banyak menceritakan ya, baik pengalaman hidupnya, juga tadi Pak Miki juga cerita begitu ya, orang tua mendidik anak-anaknya. Istilahnya mah, kalau dari saya tuh, kamu harus belajar dengan baik-baik supaya kamu jadi orang, katanya begitu ya. Jadi Iya, kata orang benar. itu seolah-olah bisa beli beli banyak hal. Betul, memang kayak tadi saya katakan, kita dengan mengelola keuangan, bekerja keras ya. Memang di Alkitab juga disebutkan sebenarnya gitu ya. Dengan bekerja keras kita mampu bisa apa namanya bisa memiliki segala-galanya gitu ya. Seolah-olah seperti ini kalimatnya di dalam Amsal 10 ayat yang keempat disebutkan begitu ya. Tangannya eh, tangan yang lambat dikatakan begitu ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, waktu Pak Elias juga bilang ada Yakub gitu ya. Yakub kan juga dapat kisahnya bahwa dia pintar waktu mengelola eh, mertuanya punya harta begitu ya, sehingga dia punya berkelimpahan, anaknya juga banyak. Memang cekatan, terampil sekali. Jadi memang kelebihannya kalau kita bisa mengelola dengan baik, bekerja dengan baik-baik, lalu ada uang, akhirnya memang kita bisa menginvestasi. Tapi bukan hanya investasi, saya yakin kita juga bisa menolong. Tadi saya sempat dengar juga Pak Miki gitu ya bisa mengatakan kita bisa menolong orang yang lain yang berkebutuhan. Bahkan mungkin kalau kita dalam konteks gereja bisa mendukung pelayanan gereja, ada misi penginjilan, tepat sekali. Tetapi justru ada jebakannya nih Pak Miki gitu ya, Pak Elias juga. Apa Apa itu? jebakannya? Kita akhirnya sehari-hari atau fokus pikiran kita semua kepada uang. Sama seperti lagu sekolah minggu waktu saya kecil nih. Ada lagunya gini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Akhirnya apa yang terjadi? Terbengkalailah keluarga. Ya, Alkitab juga ada, walaupun ini bukan orang kaya, walaupun juga ada yang orang kaya juga begitu ya, yang baik-baik gitu ya. Anak-anaknya nggak beres. Bahkan Ya, ini juga imam, ada Imam Eli, anak-anaknya korup. Hofni Pinehas itu korup semuanya. Korupnya tentang masalah uang, nggak benar-benar didik. Daud juga Raja Daud juga walaupun dia hebat begitu ya dengan anak banyak, tapi ternyata bermasalah juga anak-anaknya semua. Jadi kekurangan kita kalau fokus kepada uang, ternyata uang tidak dibawa mati. Wah, kalau istilah uang tidak dibawa mati itu ada ungkapan dari Ayub ya. Dengan ya, telanjang aku datang ke dalam dunia, dengan telanjang pula aku kembali kepada apa Tuhan istilahnya begitu ya, yang tidak membawa. Jadi uang bukan yang utama sekalipun diperlukan di tengah dunia yang berdosa begitu. Jadi itu kelebihan kekurangan menurut saya Pak Miki. iya, iya, luar biasa, Pak. Setuju, setuju banget. Kadang-kadang sebagai ayah atau sebagai seorang suami, ketika kita datang, kita udah kerja capek-capek kan, kita merasa kita itu jadi raja gitu kan, karena kita yang memberikan sumber penghasilan, ya nggak sih? Jadi
Kita datang seolah-olah kita itu seperti raja dan kita berhak untuk memiliki attitude ya mungkin nggak mengenakan buat pasangan kita atau buat anak-anak kita. Mungkin kita jadi lupa kalau kita harus makan malam sama mereka. Mungkin kita mulai ngomongnya seenaknya kita, ya kan? Karena kita bawa sampah mungkin, sampai emosi kita waktu dari kerja gitu kan, pulang dengan stres atau emosinya lagi nggak stabil gitu ya. Kemudian kita merasa kita nggak butuh mendengarkan mereka, ya nggak? Karena kita merasa kita udah bawa nih, aku bawa uang nih ke dalam keluarga ini gitu loh. Kalian hanya istri, anak-anak dengerin aja. I don't want to listen to you, right? Karena I'm really tired right now. Aku lagi capek nih segalanya gitu ya. Jadi atau kita akhirnya pulang karena kita kecapean, kita nggak bisa fully present. Kita main handphone, kita scrolling. Karena apa? Kita pikir ya kan gue udah kerja seharian, saatnya dong gue me time, saatnya dong hari ini malam ini gue mau me time, gue mau scrolling aja, anak-anak biar istri aja yang ngurus gitu kan. Jadi kita mulai ada attitude seperti itu ya. Nah, mungkin ada nggak sih menurut Pak Elias contoh di Alkitab ketika kita mulai berhasil dalam pekerjaan kita secara materi atau mungkin kita jadi orang terkenal gitu ya. Nah, itu akhirnya menyebabkan sesuatu yang kurang mengenakan. Tadi juga Pak Hardi sempat singgung di Alkitab ada yang seperti itu. Nah, Pak Elias sendiri, menurut Pak Elias, ada nggak cerita yang lain ataupun dari pengalaman hidup Pak Elias? Bagaimana Pak? Ya, mungkin kalau di Alkitab eh, sering sekali kita lihat itu eh, raja-raja ya. Jadi bagaimana mereka diberi keamanan gitu ya, diberi kesejahteraan, justru jatuh ke dalam dosa ya. Termasuk Raja Daud sendiri kan. Raja Daud ketika dia eh, menikmati suasana yang tenang gitu ya, eh, santai gitu kan. Biasanya kan dia Ya, petempur ya, maju ke garis depan gitu. Tapi ketika dia menikmati ya me time mungkin ya, malah ya, jatuh ke dalam dosa ya dengan Bathsheba itu. Begitu juga dengan Salomo ketika dia dilimpahi karunia, kekayaan, kesejahteraan, hubungan dagang mulai lancar ya. Setiap raja-raja yang ditemui mungkin putrinya dipinang demi kelanggengan kerajaannya, justru jatuh juga ke dalam dosa. Jadi uh, mungkin ini juga ya, bukan jebakannya, tapi mungkin kita perlu hati-hati ya ketika dalam kesejahteraan yang cukup gitu. Justru banyak uh, contoh-contoh juga di Alkitab yang melahirkan inspirasi ya ketika mereka dalam keadaan sangat terjepit. Seperti mereka nggak memiliki uang, salah satu janda Sarfat ya, itu tepung terakhir itu hmm, ya. Di saat-saat terakhir yang kritis gitu ya, inilah tepung terakhir gitu, tetapi Tuhan ya, ubah gitu. Yang terakhir itu menjadi berkat yang berkecukupan gitu kan. Ketika dia memberikan adonan pertama kepada nabi itu, malah yang wow, terjadi adalah sebaliknya gitu ya. Yang kedua, janda dengan minyak dalam buli-buli gitu. Minyak terakhir, mereka terjepit dengan hutang, tidak lagi jalan keluar. Lalu nabi datang memberikan uh, arahan ya, supaya mereka ya, mengisi minyak dalam buli-buli dan terjadi mujizat gitu. Dan ya, juga seperti ketika Tuhan Yesus ya harus menyiapkan konsumsi untuk 5.000 orang itu, ketika dia hmm, melayani, dia kasihan kan, baru ini banyak yang datang belum disiapin makanan ya, nggak ada sesi konsumsi gitu yang diaturkan oleh panitia. Dan ya, dalam keterjepatan itu 5 roti dan 2 ikan itu dari seorang anak yang mungkin bawa bekal atau bontot itu Tuhan ubah gitu. Nah jadi saya rasa sering juga ya Tuhan hadir itu dalam kelemahan kekurangan itu, ketika kita merasa nggak ada lagi jalan keluar, mungkin juga kekurangan uang ya. Kalau tadi kan dompetnya yang tebal ya, kantong kuat ya. Ini kantongnya udah nggak kuat gitu, kantongnya sudah lemah, tapi disitulah nyata perbuatan Tuhan gitu. Jadi
Mungkin inilah yang selalu kita sampaikan juga ya ke anak-anak kita gitu ya, bahwa dalam keadaan-keadaan yang sulit itu bukan berarti Tuhan itu tidak ada gitu. Makanya Ya, seperti kata Mazmur ya, dalam lembah kelam Tuhan menemani aku gitu. Jadi sering sekali kan lembah kelam, lembah kesulitan itu kita anggap Tuhan nggak bersama kita ya. Padahal dalam ya, kelemahan itulah nyata kekuatan Tuhan. Nah, jadi kembali kepada tema kita tadi ya, kantong kuat, keluarga kuat. Ah, kalau malam ini mungkin saya bisa sampaikan juga, kantong lemah, keluarga bisa kuat kalau bersama dengan Tuhan gitu. Itu wah, Pak Miki. ya Mantap luar itu. biasa. Benar, 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 benar. Gimana Pak Hardi? Karena saya melihat bahwa ya eh, untuk punya kantong lemah, terus keluarga tetap kuat. Ini imannya nih harus kuat nih, benar nggak? Mungkin langkah-langkah seperti Betul. apa? Saya berusaha untuk ketika saya juga pernah ya kantong nggak selalu kuat, tapi kan Tuhan selalu kasih dan cukupkan ya. Tuhan kasih kita Ya, hikmat, pengertian, akal budi untuk kita bisa mencari ya, keuangan, dan kita putar otak kita gimana caranya. Tapi nomor satu prinsip buat saya adalah kita harus doa. Doa itu harus terus dibangun sama istri. Kita harus jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah jadikan doa itu ban serep. Nggak bisa dalam keluarga. Doa itu harus jadi tiang. Doa itu harus jadi segala-galanya. Ya nggak sih, kalau hmm, kalau doa itu udah jadi ban serep ya tinggal tunggu dia pecah dulu bannya baru deh keluar ban serepnya. Artinya ya, kita siap, ya kan? Nah, dan yang kedua saya juga teringat ya, saya selalu teringat bahwa saya harus memperkatakan sesuatu yang positif tentang keluarga saya, tentang istri, tentang anak-anak saya di kala keadaan yang mungkin sekalipun kantong lagi nggak kuat gitu, karena kantong kuat tapi perkataan kita itu udah kayak kebun binatang gitu segala macam, ini keluarga nggak bakal pernah bisa ya, berhasil, benar nggak Pak Hardi? betul. Betul, Pak Miki. Tadi waktu Pak ini juga cerita ya, Pak Elias cerita ya, banyak gitu. Jadi saya teringat tentang raja-raja gitu ya. Ada perkataan tiga tak kan? Tiga tak. Kalau laki-laki punya tiga tak tuh hati-hati tuh. Harta, tahta, Ya, wanita ya, ya jatuh ya. ah, Jadi ya, nggak hanya tak aja sebenarnya. Jadi perkataan yang kasar tadi juga ada. Kita konteksnya saat ini Indonesia jelas sekali loh ya. Contohnya banyak. Jadi kalau para ayah atau pemirsa nih, sahabat super, super disciples juga kalau lihat di dalam situasi saat ini di Indonesia, ini contoh yang sangat tepat sekali untuk bisa memahami uang itu bukanlah segala-galanya, justru menjatuhkan, bahkan bukan menjatuhkan, dosa menjerat. Jadi betul, memang kalau kita mengandalkan uang, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. ya, ya. Kantongnya kempes, bukan hanya kempes, nggak punya kantong, jangan-jangan untuk menyimpan pun tidak ada. Itu saya teringat dengan tadi perempuan lagi contohnya nih ya, Pak Elis kasih contohnya perempuan-perempuan, ini juga perempuan juga di Lukas pasal 21 tentang persembahan janda yang miskin, udah janda miskin. Tinggal Hmm, uangnya 2 peser itu diserahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memuji kan. Di depan para murid-muridnya itu Tuhan memuji perempuan ini. Kenapa? Karena perempuan ini memberikan dari kekurangannya. Nah, bukan masalah pemberian kekurangannya, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Pak ya, Miki, Pak Elias juga, para ayah yang lain, saya pikir gini, yang lebih berharga waktu kita mewariskan kepada anak-anak kita, bukan sekadar relasi yang intim, tadi Pak Miki sudah jelas sekali menjelaskan bahwa di rumah itu ada waktu dengan keluarga, dengan istri, apa banyak hal kita wariskan, bukan hanya uang. Iman itu bukan masalah personal, tapi juga ya, komunal atau juga bicara tentang kelompok, khususnya keluarga. Ini yang berharga justru. Dibandingkan punya uang banyak, tetapi iman tidak diwariskan. Tetapi juga walaupun uangnya sekecil, sedikit gitu ya, tapi ada iman yang diwariskan. Jadi iman yang kecil pun yang diwariskan itu justru Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bisa memindahkan gunung gitu. Jadi bukan oh, dengan uang yang bisa memindahkan gunung, tapi bisa dengan yes. iman. Jadi Ya, kantong kuat, keluarga kuat, tidak. Justru mau kuat, mau lemah kantong kita, iman harus bertumbuh.
Iman personal, iman komunal, keluarga harus bertumbuh. Jadi para ayah, kalau sesi kita waktu yang dulu bulan lalu bicara tentang sebagai imam toh, jadi ayah juga harus mampu mewariskan iman ini kepada keluarga komunal ini. Itu menjadi saksian yang luar biasa. Jadi bukan fokus kepada uang, sekali lagi, betul tadi Pak Miki mengatakan, uang memang bukan segala-galanya, sekalipun segala-galanya memerlukan uang gitu ya. Kita harus berdoa. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Memang tidak serta-merta saat berdoa, tiba-tiba uang ada. Ya, saat berdoa tiba-tiba uang ada, nggak juga ya, nggak juga. Janda yang Ya, miskin, janda yang disarpat tadi ya, itu juga sama. Udah tinggal segenggam tepung, Elia datang gitu ya. Oh, makanya namanya Pak Elias ya, ini Elia datang gitu ya. Malah dapatnya cuma segenggam tepung itu aja gitu, ya. Segenggam tepung itu nggak tiba-tiba langsung satu satu gudang gitu tiba-tiba gitu ya. Tapi tetap segitu, Tuhan tetap pelihara. Jadi sekali lagi kita bukan fokus kepada harta, tetapi fokus kepada yang empunya harta yang luar biasa, yaitu Allah itu sendiri. Dan itulah warisan iman yang sangat berharga dan justru berlipat ganda dan bernilai kekal. Tuhan Yesus juga di dalam Matius disebutkan, jangan kumpulkan harta di bumi ini, ya, tapi ya, kumpulkanlah harta di surga. Di Amsal, ya, saya ini tertarik ya para ayah nih, kalau baca Amsal 10 itu ada ayat-ayat di Amsal ini yang berkaitan dengan uang gitu ya. Jadi Amsal 10 ayat 22 saya bacakan kita semua di sini. Berkat Tuhanlah menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi jelas, cari uang, usahakan uang, silakan. Tapi yes. bergantunglah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Sang Sumber kehidupan kita. Gitu kira-kira Pak Miki. Iya, makasih Pak Hardi. Benar sekali. Saya jadi teringat juga ya. Tadi Pak Hardi cerita bahwa yang buat kita, intinya bahwa yang buat kita, keluarga kita kuat, tentunya secara materi untuk memberikan provision atau memberikan apa tuh namanya penghidupan, kita butuh uang, ya kan? Tapi uang adalah bukan satu-satunya kendaraan, ya nggak? Bukan satu-satunya, tetapi salah satu resource di mana Tuhan pakai. Nah, banyak hal yang kita harus lakukan, ya nggak sih? Yang tadi saya bilang bahwa di keluarga saya selalu memberikan kata-kata yang positif. Sekalipun situasinya mungkin kurang enak, tapi kita harus memberikan sesuatu kata yang positif. Kemudian kita harus lihat anak kita harus bicarakan speak life into their life gitu. Kita harus bicarakan sesuatu yang positif, menubuatkan sesuatu hal yang baik dalam hidup mereka, dalam kehidupan istri dan anak-anak. Kita harus speak about their potential ya. Kita harus lihat potensi mereka dan mulai nggak memakai mata jasmani kita, mungkin mereka bandel gitu, tapi kita melihat potensi dalam diri mereka dan bicarain bahwa kamu tuh luar biasa loh. Kamu tuh kalau kamu rajin kamu akan luar biasa. Seperti itu. Dan juga kepada istri, saya juga selalu bicara dan memberikan encouragement ya, kata-kata yang menyemangatkan supaya keluarga ini jadi kuat, ya kan, dan supaya kantongnya juga tambah kuat lagi tentunya. Nah, ya, thank you so much untuk semua insights-nya Bapak-Bapak, Pak Hardi dari Karawaci, kemudian juga Pak Elias dari Bandung. Nah, sahabat super, Bapak-Bapak, para ayah semua dimanapun kalian berada, ingat bahwa harta bukan segala-galanya. Dan warisan yang terbesar adalah iman dan karakter. Mari sebelum kita tutup, ada satu ayat yang saya mau berikan bagi kita semua, yaitu di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dan apa yang Paulus katakan di sini bahwa iman itu adalah sesuatu yang kita bisa wariskan. Untuk kita menjadi seorang ayah yang luar biasa, yang kita bisa banggakan, apa yang kita mau wariskan? Itu pertanyaannya.
harta boleh melimpah, tapi harta bukan satu-satunya warisan. Yang paling penting yang kita harus wariskan adalah iman kita. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan follow channel kita yang luar biasa ini. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Tuhan Yesus berkati.